Udah. Selamat pagi buat anak didik kami seluruhnya. Salam sehat dari Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas ini, karena kita masih diberi kesehatan. Hingga saat ini kita masih belajar meskipun dengan cara daring. Anak didik kami, hari ini kita belajar mengenai mengendalikan gulma pada budidaya tanaman sayuran. Jadi kita masuk mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Ya. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah penggolongan gulma dan jenis-jenis gulma pada tanaman hortikultura. Jadi setelah pembelajaran ini kami harapkan anak didik kami bisa menggolongkan gulma dan mengetahui beberapa jenis gulma pada tanaman sayuran. Oke. Kita lihat dulu pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada waktu, kondisi, dan tempat yang tidak diinginkan. Jadi contohnya, kalau kita membudidayakan tanaman jagung, dan di antara tanaman jagung tumbuh tumbuhan padi, maka padi tersebut kita sebut menjadi gulma. Karena padi itu tidak kita kehendaki tumbuh di lahan jagung. Nah, contoh lain, kalau di trotoar ada tumbuh gulma, itu juga harus dikendalikan. Di lapangan golf misalnya, tumbuh padi di lapangan golf atau jagung itu juga dianggap sebagai gulma. Nah, kita lihat pengelompokan gulma berdasarkan morfologinya. Arti morfologi adalah bentuk ya. Jadi berdasarkan morfologinya gulma dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah gulma golongan rumput, yang kedua adalah gulma golongan teki, dan yang ketiga adalah gulma berdaun lebar. Ciri-ciri gulma golongan rumput, yang pertama umumnya ini adalah kelompok tumbuhan monokotil. Kalian tahu ciri-ciri tumbuhan monokotil ya? Berakar serabut, kemudian bentuk daun pita ya atau panjang. Nah, kita lihat di sini bentuk batangnya bulat atau tegak pipih dan berongga. Ya. Daunnya soliter pada buku-buku tersusun dalam 2 deretan, berbentuk pita, tepi daun rata, terdiri dari 2 bagian yaitu helai daun dan pelepah daun, dan lidah daun di antara 2 bagian tersebut. Karangan bunganya berbentuk anak bulir, dapat bertangkai atau tidak, dan setiap anak bulir terdiri dari 1 atau lebih bunga kecil. Setiap bunga kecil tersebut biasanya dikelilingi oleh sepasang daun pelindung yang tidak sama besarnya. Daun pelindung yang besar disebut lemna dan yang kecil disebut palea. Buahnya berupa karyopsis, bentuk memanjang seperti perahu, datar, ramping, dan bulat teratur. Nah, ini kita lihat contoh gulma rumput-rumputan. Ada Eleusin indica, ya. Kamu bisa lihat di sekelilingmu gulma Eleusin indica sangat banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan rumput belulang. Kemudian ada Imperata cylindrica. Dalam bahasa Indonesia adalah alang-alang. Dan yang ketiga adalah Echinoclea crusgali. Ini sudah ada Ibu siapkan contoh dari gulma Imperata cylindrica atau alang-alang. Nah, kalau kita perhatikan dia memiliki akar serabut dengan bentuk daun adalah pita. Jadi sebenarnya agak gampang membedakan dikotil dengan monokotil dari daunnya ya. Dari daunnya itu perbandingan antara lebar, ini lebar daun dengan panjang daun itu sangat besar ya. Kalau kita perhatikan di sini kira-kira hanya 0,3 mili lebar daun, sedangkan panjangnya sudah mencapai 20 cm. Jadi perbandingan antara lebar dengan panjang daun ini sangat besar. Nah, ini adalah contoh gulma golongan rumput ya. Ini contohnya. Ini sangat sering kalian jumpai. Ini termasuk gulma yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, berikutnya adalah gulma golongan teki. Gulma golongan teki
Ciri-cirinya bentuknya segitiga, kadang bulat, batangnya ya. Batangnya berbentuk segitiga, kadang bulat dan tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan tanpa lidah daun pada pertemuan pelepah dan helai daun. Bunganya dalam bentuk bulir atau anak bulir yang disebut oleh yang dilindungi oleh daun pelindung dengan buah pipih berbentuk segitiga, menimbulkan efek alelopati. Nah, ini keunikan dari gulma golongan teki ya. Efek alelopati. Alelopati itu adalah kemampuan suatu tumbuhan menghasilkan zat untuk menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, itu keunikan dari gulma golongan teki. Ini Ibu siapkan contoh gulma. Nih, contoh gulma golongan teki atau Cyperaceae. Ini nama latinnya Cyperus rotundus. Ya. Nah, ini kalau kalian sentuh, kalau di layar tidak begitu kelihatan, tapi kalau disentuh, ini daun batangnya ini berbentuk segitiga. Ya. Bentuknya segitiga. Umumnya kalau pada golongan rumput bentuknya bulat atau pipih, tapi yang ini berbentuk segitiga. Ini adalah bunganya ya. Ini akarnya, ini adalah daunnya ya. Nah, inilah contoh gulma golongan teki ya. Contoh lain sudah Ibu siapkan gambarnya. Ada Cyperus rotundus, Cyperus killingia, dan Cyperus iria. Nanti anak-anak kami kelas 12 ATPH tolong diperhatikan ya. Di lingkunganmu ini pasti banyak. Nanti tugas akhir kalian adalah membuat herbarium dari berbagai jenis gulma. Nah, golongan yang ketiga adalah gulma golongan berdaun lebar. Nah, gulma berdaun lebar ini umumnya adalah gulma dari kelompok atau kelas dikotil atau dari Pteridophyta, filum Pteridophyta pada tumbuh-tumbuhan ya. Gulma berdaun lebar adalah daunnya lebar, tulang daun berbentuk jaringan dengan tulang daun menyirip atau menjari. Batangnya bisa herbaceous atau sukulen atau juga berbatang kayu atau lignosus. Batangnya berbeda dengan gulma golongan rumput dan teki. Gulma berdaun lebar memiliki bunga majemuk yang biasanya termasuk bunga sempurna. Sistem perakarannya tunggang, berupa akar berkayu atau tidak berkayu. Ini sudah Ibu siapkan beberapa contoh, tapi sayangnya sudah agak layu ya. Kelihatan nggak? Oke, ini adalah gulma. Wah, nggak kelihatan, udah layu. Nih, gulma Borreria alata. Ini sangat sering ditemukan di lahan sekolahan kita ya. Boleh dilihat, diperhatikan nih. Ya, Ibu juga udah siapkan gambar. Ini adalah gulma golongan dikotil ya. Jadi kalau kita perhatikan tulang daunnya, pertulangan daunnya adalah menyirip ya. Kalau dilihat perbandingan antara bedakan dengan gulma golongan rumput tadi. Kalau dilihat perbandingan antara lebar daun dengan panjang daun, ini adalah lebarnya, ini panjang. Perbandingannya sangat kecil dibandingkan tadi dengan gulma golongan rumput. Ya. Contoh lain adalah dari golongan paku. Ya, ini contoh gulma golongan paku. Ini arsam ya. Nih, gulma golongan paku. Termasuk gulma golongan rumput lebar ya. Ini contoh lain Melastoma malabatricum. Ibu cari-cari kemarin nggak ada yang dapat berbunga ya. Melastoma malabatricum ya, hanya dari gambarnya mungkin sudah bisa melihat. Yang paling sering di tanaman budidaya sayuran adalah Ageratum haustorium ya. Ini contoh gulma Ageratum conizoides ya. Kalau dia berbunga warna ungu, itu masuk spesies Ageratum conizoides. Sedangkan jika ini bunganya warna putih, itu masuk golongan Ageratum haustorium. Ini contoh gulma berdaun lebar ya. Dan yang sering lagi, ini kalian sering juga sebut namanya somut-somut
bahasa Bataknya somut-somut. Nama latinnya adalah Crassosepalum srepidioides, ya, Crassosepalum srepidioides. Kita lihat, Ibu juga sudah siapkan gambarnya. Ini adalah contoh gulma Ageratum conizoides, Borreria alata, dan Crassosepalum srepidioides, ya. Itu untuk gulma bergolongan golongan berdaun lebar, ya. Tadi itu pengelompokan gulma berdasarkan morfologi ada 3, yaitu tadi apa? Gulma golongan rumput, gulma teki, dan gulma berdaun lebar. Sekarang kita lihat pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidup. Siklus hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu gulma semusim, gulma 2 musim, dan gulma tahunan. Gulma semusim atau sering disebut dengan annual weeds, dia hanya tumbuh mulai dari berkecambah, berproduksi, dan langsung mati dalam satu musim. Umumnya gampang dikendalikan. Gulma yang contoh tadi gulma berdaun lebar itu ada Crassosepalum, kemudian Borreria alata itu termasuk gulma semusim, ya. Nah, contoh gulma semusim Amaranthus spinosus, ya. Bayam duri, Digitaria, rumput jumpang, Eleusin indica, tadi rumput lulangan atau rumput belulang. Yang kedua adalah gulma 2 musim atau biannual weeds. Gulma ini hidup semasa 2 musim lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Nah, keunikan dari gulma ini, pada tahun pertama, gulma ini akan membentuk roset. Sedangkan tahun keduanya dia akan membentuk bunga, menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Nah, pada periode roset inilah gulma jenis ini sensitif terhadap herbisida. Nah, roset ini ya adalah susunan daun yang melingkar dan juga berimpit. Ya, jadi umumnya ini agak dekat dengan tanah kalau gulma. Jadi kalau kita lihat daunnya itu melingkar banyak, ya, dan saling berimpit di dekat tanah. Itu untuk gulma 2 musim. Contohnya Aretium, Circium vulgare, Verbascum thapsus. Kalau penasaran dengan gulma ini boleh di searching gambarnya lewat Google, ya. Yang ketiga, penggolongan gulma berdasarkan siklus hidupnya adalah gulma tahunan atau perennial weeds. Siklus hidup gulma ini lebih dari 2 tahun dan mungkin tidak terbatas atau menahun. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji meskipun juga berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, misalnya pada musim kemarau jenis ini seolah-olah mati karena daunnya mengering. Namun jika air sudah cukup maka dia akan bersemi kembali. Contoh ya paling sering kalian lihat adalah Imperata cylindrica. Ya, pada musim kemarau seolah-olah daun Imperata cylindrica sudah mati karena menguning, tetapi ketika sudah hujan maka rimpang ya yang ada di dalam tanah itu akan menumbuhkan lagi gulma-gulma yang baru. Itulah pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidup. Yang ketiga adalah pengelompokan gulma berdasarkan habitat tumbuh. Kita ketahui kalau habitat tempat tumbuhnya atau berkembangnya makhluk hidup. Ada gulma air dan gulma daratan. Ada aquatic weeds, ya, gulma air. Berarti kalau dikatakan gulma air berarti gulma yang tumbuh di air. Baik itu mengapung, bisa tenggelam ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun berbentuk teki. Contoh gulma air, Cyperus iria. Ini termasuk gulma golongan teki, ya. Kemudian Echinoclea colonum, Echinoclea krusgali, dan Eichhornia crassipes. Ini adalah gulma berdaun Eichhornia crassipes, Monocoria vaginalis, dan Salvinia ini termasuk gulma berdaun lebar, ya. Contoh ini Eichhornia crassipes itu adalah eceng gondok.
Mungkin kalian sering melihat eceng gondok ya. Yang kedua adalah gulma daratan. Kalau dikatakan gulma daratan berarti adalah gulma yang tumbuh di darat. Contoh yang hidup di perkebunan, di sawah ya. Jenis gulma daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utamanya, jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Contoh jenis gulma daratan: Ageratum conizoides, Axonopus compressus, Cormolena odorata, Euphorbia. Spesies Imprata cylindrica, Melastoma malabatricum, Micania micrantha, Panicum repens, Tachytarpeta indica. Seandainya kita masuk, ini sudah bisa kita ambil contohnya di lahan sekolahan. Ya, bisa sekalian kita perkenalkan. Tapi karena kita belajarnya daring, untuk mengenal gulma ini boleh di searching di internet ya. Ini contoh dominan ya. Ini ada Cyperus rotundus, tadi sudah Ibu tunjukkan. Imprata cylindrica atau alang-alang. Ini ada Phyllanthus niruri. Kemudian Amaranthus, sejenis bayam ya, bayam berduri. Ada Panicum repens, Cyperus rotundus sudah tadi ya. Axonopus compressus, ini banyak sekali di halaman sekolah kita ya. Kemudian Ageratum conizoides, Otoclea nodosa, Cormolena odorata, Mimosa pudica. Ini adalah gulma apa nama Indonesia? Putri malu ya, putri malu. Euphorbia hirta, ini gulma sering kalian sebut, ini banyak yang banyak getahnya ya. Kemudian Sinodon dactylon. Nah, itulah materi kita sampai hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri Ibu. Tugas untukmu, tugas praktikum, buatlah herbarium gulma yang ada di sekitar lahanmu. Cara membuat herbarium sudah Ibu jelaskan di sini ya. Tugas akhirmu nanti contoh hasil herbarium yang ada di sini ya. Jadi ini herbariumnya lengkap dengan akar, batang, daun, dan buah ya. Kalau buahnya bisa dikeringkan dengan kecil-kecil ya. Kemudian buatlah identitasnya, identitas dari herbariumnya seperti ini ya. Itu contoh herbarium. Demikianlah anak didik kami, materi untuk hari ini. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu cara pengendalian gulma. Terima kasih. Sama-sama.